Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Semoga puasa kita pada bulan suci Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali belajar pengantar ekonomi dari buku Case Fair and Oster, Principle of Economic, masih edisi yang lama, 10 edition. Kali ini kita akan belajar untuk chapter ke-7, yaitu berkaitan dengan production process, the behavior of profit maximizing firm. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang perilaku perusahaan yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, dan juga kita akan memahami bagaimana proses daripada produksi itu sendiri, kemudian pilihan teknologi, dan kita akan belajar tentang isoquant dan isocost insya Allah. Production, the process by which input are combined, transform, and turn into output. Produksi ya tentunya mengubah input menjadi suatu output. Bisa itu menciptakan, menggabungkan input yang ada, atau merubah. Perusahaan adalah orang yang melakukan itu, yang melakukan produksi. Perusahaan harus membuat suatu keputusan, yaitu terkait dengan apa. Pertama, berapa banyak output yang harus dia produksi, how much output to supply. Kemudian, teknologi apa yang akan dia gunakan. Dan yang ketiga adalah berapa banyak input yang dia butuhkan. Pilihan-pilihan ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Apa yang dimaksud dengan keuntungan di sini? Keuntungan ya selisih antara pendapatan dan biaya. Namun dalam ekonomi yang akan kita bahas adalah total revenue adalah sebagaimana yang kita pahami, P kali Q atau Q kali P, jumlah barang yang terjual dikalikan dengan harganya, omset ya. Namun untuk total cost, untuk biaya, kita tidak hanya sekedar menghitung berapa ongkos produksi yang keluar, tapi kita juga bicara tentang opportunity cost yang harus dikeluarkan. Dan ini yang akan menjadi total cost. Ini yang kita sebut dengan economic profit, yaitu keuntungan secara ekonomis, bukan secara accounting. Jadi economic profit pada dasarnya adalah total revenue dikurangi dengan total economic cost. Untuk menghitung economic cost atau biaya ekonomis, maka kita memerlukan normal rate of return, yaitu tingkat keuntungan yang seandainya perusahaan misalnya dia punya uang 1 miliar, maka 1 miliar ini digunakan untuk aktivitas produksi, itu adalah suatu hal yang wajar. Namun ketika dia melakukan aktivitas produksi tersebut, dengan uang 1 miliar itu, dia sebenarnya sudah melakukan trade-off, suatu pengorbanan untuk tidak menggunakan uang 1 miliar itu untuk hal lain yang bisa memberikan keuntungan bagi dia. Dan dalam hal ini, dalam konteks ilmu ekonomi konvensional yang ada dalam textbook, tentu kita dalam pandangan ekonomi Islam memiliki perspektif yang berbeda. Nah, normal rate of return itu dihitung berdasarkan dengan bunga. Karena orang tersebut dengan uang yang ada 1 miliar, dia bisa meletakkan, menyimpan uangnya di government bond misalnya, di surat utang pemerintah, dan mendapatkan kupon. Dan itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan. Uang 1 miliar tadi tidak digunakan, tidak diinvestasikan untuk membeli surat berharga pemerintah, tapi justru digunakan untuk aktivitas produksi. Ini sebagai contoh, pertama dia punya duit 20.000 dolar di sini, sedangkan bunga pasaran sekitar 10%.
Maka kalau dia bisa berhasil menjual 3.000 unit, harga masing-masing unit sebesar $10, maka totalnya $30.000. Adapun biayanya misalnya untuk eh, bahan bakunya sendiri 15.000, kemudian tenaga kerjanya 14.000, kemudian nah ini yang poinnya ditambahin dengan opportunity cost. Opportunity cost yang dia korbankan itu sebesar 2.000, dapat dari mana? 10% dari 20.000. Maka totalnya 31.000. Dengan demikian di sini profitnya minus 1.000. Ini kalau bagi perusahaan dalam konteks ekonomi modern saat ini, maka eh, usaha tersebut tidak menjanjikan. Daripada kita aktif di produksi barang tersebut, malah sebaiknya naruh uangnya di ini apa itu government bond gitu ya. Kalau di kita mungkin sukuk gitu ya. Jadi ada potensial loss besar $1.000. Kemudian ada term yang harus kita pahami juga terkait dengan adanya short run dan long run dalam ilmu ekonomi. Apa yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang? Jangka pendek ini adalah ya di mana perusahaan itu bergerak dalam skala yang fix, di mana perusahaan itu tidak bisa keluar masuk suatu industri dengan mudah. Jangka pendek itu ada faktor produksi yang tidak bisa dirubah. Skalanya sama. Berbeda dengan jangka panjang, di mana tidak ada faktor produksi yang fix. Artinya semua bisa berubah. Faktor produksi kita tahu ada paling tidak ada labor dan ada capital. Ada tenaga kerja dan ada modal. Dua-duanya ini bisa berubah. Nah, itu long run, jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek, mungkin hanya salah satu yang bergerak, yang berubah. Contoh, biar makin paham, kalau kita punya perusahaan, ya, punya perusahaan ini sebagai contoh ya. Nah, di sini, sebagai contoh, untuk kita memproduksi sandwich, kita punya grill misalnya ya, punya grill. Kalau punya cuma satu grill, kalau cuma punya satu grill, maka kita harus memaksimalkan satu mesin itu tadi. Dalam jangka pendek, kita hanya bisa menambah labor. Dalam jangka pendek, kita hanya bisa menambah labor. Tambah satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tenaga kerjanya kita tambahkan. Supaya apa? Total produksinya meningkat. Tapi kita lihat di sini bahwasanya terjadi diminishing dalam produksi. Adanya penurunan. Ketika tidak ada pegawai, tentu tidak ada produksi. Tapi ketika ada satu pekerja bisa menghasilkan 10 sandwich per jam. Begitu kita tambahkan pegawai kedua, maka misalnya satu pegawai bisa fokus untuk membuat sandwichnya, yang satu lagi ngurusin customer. Kan lebih fokus tuh. Akhirnya bisa menghasilkan 25. Artinya ada tambahan 15 dari pekerja kedua. Berarti ini ada kenaikan ya. Sudah sangat baik. Namun ketika ditambah labor yang ketiga, ada peningkatan total produksi, tapi nambahnya hanya 10 saja. 35 dikurangi 15, 10. Kemudian nambah lagi keempat, hanya nambah 5. Kenapa ya? Karena mesinnya tetap satu grill. Sampai 6 ya, sampai ditambah 6 pekerja, itu tidak ada peningkatan total produksi. Karena ada kapasitas yang terbatas di situ. Nah, ini kita bicara jangka pendek. Maka dalam jangka panjangnya adalah perusahaan tadi harus menambah jumlah mesinnya sehingga kapasitas produksi itu bisa meningkat.
Nah, ketika saya menjelaskan ini, kita harus pahami yang kolom pertama ini adalah labor unit, yang kedua adalah total product, dan yang ketiga adalah marginal product of labor. Apa marginal product of labor? Itu adalah tambahan produksi dari adanya penambahan satu labor. Kemudian ada average product of labor. Maka perusahaan dalam jangka panjang, dia akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan skala produksi. Suatu perusahaan punya pabrik misalnya, kalau pabriknya belum maksimal, maka dia akan bisa menambah jumlah pegawainya, jumlah tenaga kerjanya. Tapi begitu kapasitasnya itu sudah maksimal, penambahan labor itu sudah tidak bisa menambah total produksi. Dan ini bisa kita gambarkan dalam suatu kurva. Ya, kita bisa gambarkan dalam suatu kurva seperti ini. Kita lihat bagaimana total produksi selalu meningkat, sedangkan marginal product of labor dia sempat naik, tapi kemudian turun sampai tidak ada lagi penambahan produksi. Dengan demikian total produksi pun sama sampai sudah tidak ada lagi penambahan total produksi. Secara definisi ya kita bisa lihat di ini ya, di sebelumnya di sini ya berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan marginal product of labor. Kembali ke behavior of profit maximizing firm. Perusahaan harus mengetahui tentang harga pasar karena dia harus memaksimalkan keuntungan. Kemudian dia juga harus memperhatikan teknik produksi apa yang digunakan dan harga biaya bahan baku. Tiga-tiga ini harus diperhatikan oleh suatu perusahaan agar mendapatkan tingkat keuntungan yang maksimal. Terkait dengan teknologi yang digunakan, itu ada dua jenis teknologi secara umum di dalam ekonomi. Yang pertama adalah labor intensif atau yang biasa kita sebut dengan padat modal, di mana teknologi ini sangat mengandalkan labor intensif itu adalah padat karya, mohon maaf, teknologi yang sangat mengandalkan kepada para pekerja daripada modal. Kemudian capital intensive teknologi itu adalah teknologi yang sangat bergantung kepada modal atau ini padat modal. Industri garment itu cenderung adalah labor intensif ya. Bisnis garment, bikin baju, pakaian dan lain sebagainya. Rokok pun demikian, yang bukan filter yang kretek, itu cenderung kepada labor intensif teknologi. Adapun yang capital intensif, yang padat modal, industri otomotif, itu termasuk yang capital intensif. Sangat bergantung kepada jumlah mesin. Nah, itu adalah pilihan yang dimiliki oleh perusahaan. Cenderung menggunakan mesin yang lebih banyak atau lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Tentu saat ini ada di era sekarang ada disrupsi teknologi di mana teknologi berkembang dengan pesat, luar biasa. Ada penggunaan artificial intelligence misalnya. Ini sudah mulai banyak menggeser kebutuhan terhadap labor, tenaga kerja. Nah, ini juga menjadi suatu perhatian buat pemerintah ya. Tapi buat perusahaan tentu dia harus memikirkan keuntungannya. Mana apa ketika dia mengganti menggunakan teknologi yang berbasis kapital, dia bisa mengurangi ketergantungan terhadap human labor, kemudian bisa memaksimalkan keuntungan, maka itulah pilihan yang akan diambil oleh suatu perusahaan. Ya, marginal product itu adalah tambahan output ya that can be produced by adding one more unit of a specific input. Dengan asumsi ceteris paribus artinya yang lain dianggap
konstan. Nah, kembali dengan penjelasan saya tadi berkaitan dengan grafik tadi yang sempat naik ya, berkaitan dengan marginal product, kemudian turun. Ini yang disebut dengan law of diminishing return. Ketika tambahan suatu unit input ditambahkan sampai pada titik tertentu, marginal produknya mengalami penurunan. Dan ini dalam hal ini perusahaan pasti akan mengalami ini dalam jangka pendek. Maka perlu memikirkan di jangka panjangnya. Ini adalah kurva daripada total produk dan ini adalah kurva daripada average product dan marginal product. Kita melihat di sini average product berada pada titik yang paling tinggi maksimal ketika dia bersinggungan dengan marginal product. Kita coba lihat bagaimana yang terjadi di Ghana misalnya. Untuk melakukan apa itu pertanian, maka kita memerlukan tenaga kerja dan juga modal. Di tahun 90-an, Ghana itu merubah sektor pertaniannya dari jagung ke nanas. Nah, ini memerlukan sejumlah pertimbangan, choice of how much fertilizer, berapa banyak fertilizer yang harus digunakan. Dan ini sangat dipengaruhi juga dari bagaimana kesuksesan dari negara tetangga, kesuksesan dari petani sebelahnya. Ini social learning ya, ini kalau dalam konsep psikologi, bagaimana kita belajar kepada tetangga, kesuksesan mereka dalam melakukan apa penanaman nanas. Nah, choice of technology di sini kita lanjutkan pembahasan tentang teknologi mana yang kita gunakan. Apakah teknologi A, B, C, D ataupun E? Ya, di mana kalau teknologi A itu lebih kepada padat karya, di mana ada 10 label di sini. Kemudian teknologi D ini lebih banyak K-nya, ya, lebih banyak capitalnya. Berarti ini padat modal. Maka perusahaan akan dihadapkan untuk suatu pilihan di sini. Dengan berbagai pertimbangan cost, ya, ini adalah teknologi yang dibutuhkan. Tabel ini menunjukkan teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi 100 diapers. Ya, 100 diapers. Kira-kira teknologi mana yang digunakan? Nah, ini yang dilihat adalah hitung-hitungan biayanya. Dan kita lihat di sini teknologi A itu memerlukan ya, memerlukan cost sebanyak berapa ini di sini? 12 dolar. Ya, 12 dolar ini dapat dari mana? Harga capital itu adalah di sini price of capital itu adalah 1 dolar. Kemudian price of labor adalah 1 dolar juga. Maka ini sangat mudah 12, 9, 8, 9, 12. Ini kalau pakai asumsi harga ini. Maka kalau pakai asumsi harga labor dan capital itu harganya sama, maka kita akan cenderung ya kalau mana yang paling murah ya di sini. Teknologi C ya hanya 8 dolar. Tapi kalau kita pakai harga yang berbeda, misalnya labor, ternyata tenaga untuk manusianya lebih besar, 5 dolar, sedangkan untuk modal hanya 1 dolar, maka yang paling memungkinkan adalah justru opsi E, di mana hanya 20 dolar yang dibutuhkan. Nah, ini adalah choice, pilihan yang harus dibuat oleh perusahaan agar memaksimalkan keuntungan. Jika harus diperhatikan apa teknologi yang diperlukan, kemudian berapa harga daripada
bahan atau input ya, harga daripada input yang digunakan, faktor produksi. Sama halnya ini sebagai contoh, berapa cepat suatu truk itu hendaknya bergerak, berapa kecepatan truk yang diperlukan. Misalnya kita punya perusahaan transportasi, kalau opsi kita hanya berkaitan dengan waktu driver, ya tentu kita bagaimana nih supaya kita memanfaatkan driver sebaik-baiknya. Tapi pertimbangannya seringkali tidak hanya itu. Kita juga harus mempertimbangkan tentang biaya eh, bensin terkait dengan biaya bahan bakarnya, solar misalnya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya kecepatan ya, misalnya kecepatan 80 kilometer per jam misalnya, sama kecepatan 100 kilometer per jam, itu nanti akan ada perbedaan dari sisi konsumsi bahan bakar. Betul yang 100 kilometer per jam itu akan lebih cepat sampai. Tapi dalam penggunaan bahan bakar itu bisa boros. Bisa boros. Kalau pertimbangan kita tidak ada masalah dengan drivernya, kita hanya fokus kepada bensin, tentu kita harus melihat betul bagaimana bensin ini berpengaruh terhadap biaya. Beda kalau dipaskan apa itu diminimalkan bensinnya, misalnya diatur oke lah 80 kilometer per jam saja kecepatannya biar bensinnya lebih hemat. Nah, itu yang harus diatur dan itu bisa diatur menggunakan teknologi. Nah, kalau di kita seperti apa ya wallahu alam, apakah ada perusahaan yang menerapkan itu? Kalau saya pernah di perusahaan bis ya, itu ada yang bagaimana suatu perusahaan bis itu membuat suatu kebijakan yang walaupun tidak menggunakan teknologi, tapi bagaimana mempengaruhi perilaku para supir, ini bis antar kota antar provinsi, sehingga mereka tidak ngebut di jalan. Ada skema yang mereka lakukan. Namun ada juga perusahaan yang memilih kecepatan sehingga banyak sejumlah bis yang justru memilih kecepatan yang paling utama. Nah, ini adalah pilihan ya. Nah, itu yang kita pelajari dan teknologi berkaitan dengan supply ini ada dua kurva yang sangat penting yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah isoquant dan yang kedua adalah isocos. Isoquant ini artinya kuantiti yang sama, maksudnya kurva yang menunjukkan tingkat kuantiti yang sama dengan kombinasi input yang ada. Misalnya di sini ada dua kombinasi antara K dan L. Ya, K kapital dan L label. Ada opsi A, B, C, D, dan E. Kombinasinya 1, 8, 2, sama 5. Ini 1 sama 8. Maka ada di titik ini. Kemudian 2 dan 5 ada di titik ini. Jadi yang kolom quantity 50 itu adalah di kurva yang bawah sini nih. Ini isoquant yang pertama, itu 50. Kemudian yang kedua, kalau kita memproduksi 100 misalnya, ini kombinasinya 2K L10. 2K L10 di sini, titik E. Ya. Oh, kebalik nih ya, K-nya yang di sini nih, sorry, sorry. Ini yang K nih ya. Ini yang K, ini yang L. Ini K 2, L-nya 10. Berarti di titik A. Ya, A yang ada di sini nih. Kemudian yang 150, ya yang ada di atasnya lagi nih. 3 sama dengan 10 di sini. Jadi ini semakin ke atas, ini kuantiti yang diproduksi semakin tinggi. Nah, tentu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan itu bisa kita dapatkan kalau kita bisa memproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Dalam hal ini
yang kita inginkan adalah mencapai ke 150 tingkat produksinya. Itu harapannya. Ya, ini definisi daripada isokuan. Harapan kita demikian. Kita ingin memaksimalkan isokuan. Tetapi kita akan terbatas oleh biaya. Nah, biaya ini kita gambarkan dengan kurva isokos. Kurva isokos. Ini adalah kombinasi dari, jadi suatu grafik ya, isokos itu suatu eh, kurva yang menjelaskan yang berkaitan dengan kombinasi labor dan capital dan labor dengan tingkat biaya tertentu. Jadi kombinasi ini bisa menghasilkan berapa biaya. Kombinasi K dan L dengan biaya tertentu. Jadi contohnya gini, kita punya biaya total cost-nya 7 dolar. Maka dengan 7 dolar ini, bagaimana kombinasi K dan L yang bisa kita lakukan? Jadi yang fix ini adalah total produksinya. Kita fixkan total produksinya. Kalau yang tadi iso kuantitinya yang kita kejar. Kalau ini adalah cost-nya. Dengan cost 6 dolar, ya, itu kita punya beberapa kombinasi. Yang paling bawah di sini adalah total cost 5 dolar. Kombinasi K dan L yang bisa digunakan dengan tingkat biaya yang sama. Kita sebagai perusahaan tentu menginginkan cost yang paling mahal atau yang paling murah. Tentu cost yang paling murah. Dengan demikian, antara opsi TC5, TC6, dan TC7, maka kita menghendaki TC5. Harganya cuman, biayanya cuman 5 dolar. Maka ketika kita gabungkan antara isokos dan isokuan, yang kita lihat di sini, isokos dan isokuan, yang kita inginkan tentunya adalah yang lebih menghasilkan tingkat produksi yang lebih besar. Pinginnya di sini, ya. Pinginnya di ini berapa ini ya? Ini 50 nih ya. Dengan kuantiti 50, ya, dengan kuantiti 50, kita menginginkan cost yang paling kecil. Maka mana cost yang paling kecil dengan kuantiti 50? Itu yang bersinggungan dengan kurva isokos di sini. Ini isokos dan isokuan, titik temunya di sini. Kenapa nggak di TC5? Ini nggak bisa, karena tidak bisa menghasilkan 50 kuantiti. Jadi ini bukan pilihan. Kenapa tidak 7? Ya, yang total cost-nya 7. Ini kemahalan. Bisa memproduksi 50, yaitu di titik B dan titik D, tapi ini kemahalan. Karena untuk memproduksi 50 unit, kita memerlukan biaya eh, yang lebih mahal, yaitu sebesar 7 dolar. Kenapa kita tidak menggunakan yang titik C, menghasilkan 50 unit, tapi dengan biaya yang lebih rendah, yaitu 6 dolar. Ya, struktur akan berubah kalau kita menginginkan apa? Kuantiti sampai 100, nanti kuantiti sampai 150, ya. Ini nanti akan naik nih dari titik A ke titik B, titik C, dan ini nanti kita bisa buat suatu kurva berkaitan dengan apa itu? The least cost technology with isoquant and isocos di sini ya. Baik, mungkin demikian sebagai pengantar. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut agar kita bisa lebih paham. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.